5 tahun menjadi menantu di rumah Ibu Ratna bagi saya, Citra Sari, terasa seperti sebuah mimpi buruk yang panjang, kelam, dan sangat menyesakan. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke rumah suami, saya pun membawa serta impian-impian sederhana seorang perempuan. Membangun sebuah mahligai rumah tangga yang kecil, keluarga yang rukun, dan penuh dengan gelak tawa. Namun, kenyataan yang kejam menampar wajah saya dengan tamparan yang getir sejak hari-hari pertama. Rumah tua yang terletak jauh di dalam sebuah gang sempit dan pengap itu sangat kekurangan cahaya matahari. Dinding-dindingnya penuh dengan bercak-bercak lumut hijau kehitaman. Ruang hidup yang sesak sudah cukup menyiksa, tetapi sesaknya hati manusialah yang setiap hari menggerogoti jiwa saya. Ibu Ratna, ibu mertua saya, adalah seorang wanita dengan gaya hidup dan pemikiran yang luar biasa keras dan tajam. Setiap pagi, suaranya yang melengking sudah terdengar dari halaman rumah, menggema hingga ke kamar tidur saya sejak pukul 04.30. Ia akan berteriak memanggil, "Citra, kamu masih bermalas-malasan di situ?" Matahari sudah di atas kepala, tapi menantu masih saja tidur. "Cepat bangun, pergi ke pasar, masak sarapan untuk seisi rumah." Saya terlonjak kaget, tergopoh-gopoh mengenakan pakaian, dan berlari keluar. Saya menundukkan kepala dan menjawab dengan lembut, "Iya, Bu, Citra bangun sekarang." Begitu saya sampai di pintu dapur, Ibu Ratna sudah mencibir. Ia menunjuk ke sudut rumah, dan berkata dengan keras, "Kamu lihat itu, rumah kotor seperti ini, apa kamu tidak tahu caranya memegang sapu?" "Hah?" Saya menahan rasa sesak di dada dan menjelaskan, "Maaf Bu, tadi malam Citra mengerjakan pembukuan kantor sampai jam 2 pagi, jadi belum sempat. Rencananya setelah pulang dari pasar, Citra akan langsung bersih-bersih." Mendengar itu, ia langsung menggebrak meja dengan keras. "Jangan pakai alasan pekerjaan untuk menutupi kemalasanmu. Keluarga ini mengambilmu untuk jadi menantu, bukan untuk memungut seorang ratu yang harus dilayani." Cacian itu tidak hanya berhenti pada pekerjaan rumah tangga yang sepele. Ibu Ratna selalu menganggap saya sebagai mesin pencetak uang untuk menutupi semua kebiasaan buruk dan sifat manjanya yang ia tularkan kepada putri bungsunya. Suatu malam, ketika saya baru saja pulang kerja, tubuh masih basah oleh keringat, Ibu Ratna melemparkan setumpuk tagihan ke atas meja. Ia melipat tangan di dada dan memberi perintah, "Citra, cepat kamu transfer uang untuk si Dewi. Bulan ini dia harus bayar uang kursus bahasa Inggris, dan beli motor matik baru untuk kerja. Kamu itu kakak ipar, harus tahu diri mengurus adik iparmu." Saya terkejut, meletakkan tas di kursi, dan dengan suara bergetar menjawab, "Bu, bulan ini gaji Citra sudah habis Citra berikan ke ibu untuk belanja bulanan. Citra cuma pegang sedikit untuk isi bensin dan makan siang. Lagi pula, Citra masih harus menanggung utang Bank Mas Bambang karena bisnisnya rugi tempo hari. Citra benar-benar tidak punya uang lagi untuk membelikan motor baru untuk Dewi, Bu." Mendengar saya bicara soal uang, mata Ibu Ratna langsung melotot. Ia berkacak pinggang dan membentak, "Jangan bohong kamu. Kamu kerja di perusahaan besar, gaji belasan juta sebulan, masa bilang tidak punya uang? Pasti kamu sembunyikan uangnya untuk dikirim ke bapak ibumu di kampung, kan? Dasar menantu tidak tahu diuntung? Sial sekali keluarga ini mendapatkanmu." Tenggorokan saya tercekat, air mata sudah siap tumpah. Saya menatap Bambang dengan tatapan memohon. Suami saya saat itu sedang duduk santai di sofa sambil menonton sinetron di televisi. Saya memanggilnya dengan suara lirih, "Mas Bambang, tolong bicara pada ibu. Utang mas di luar sana saja belum lunas aku cicil. Dari mana kita punya uang untuk beli motor mahal untuk Dewi sekarang?" Namun, sebagai balasan atas tatapan putus asa istrinya, Bambang hanya mengerutkan kening dan melempar remote TV ke meja hingga berbunyi keras. Ia justru membentak saya, "Kamu ini kenapa, sih? Ibu bilang apa? Ya turuti saja. Kalau tidak punya uang, ya pinjam teman-temanmu sana. Jangan bikin ribut di rumah. Nanti tetangga dengar, malu-maluin. Perempuan kok cuma urusan keluarga suami saja tidak becus." Setelah berkata begitu, ia bangkit, menyambar jaketnya, dan langsung pergi ke warung kopi di ujung gang, meninggalkan saya yang mematung di tengah ruang tamu yang dingin. Saya hanya bisa menelan air mata dalam diam. Menahan kepedihan di dalam ruang yang menyesakkan itu, saya menyadari sebuah kenyataan pahit. Bambang adalah seorang pengecut, lemah,
dan tidak pernah menganggap saya sebagai pasangan hidup untuk berbagi suka dan duka. Sejak malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan mengubur masa muda, dan seluruh hidup saya dalam siksaan tidak masuk akal ini lebih lama lagi. Saya bekerja membabi buta. Siang hari saya bekerja keras, mendedikasikan seluruh kemampuan saya untuk perusahaan hingga dewan direksi mengangkat saya ke posisi kepala akuntan dengan gaji dan bonus yang sangat besar. Malam harinya, saya masih menerima pekerjaan sampingan, mengerjakan pembukuan dari beberapa usaha kecil untuk menambah penghasilan. Saya menghemat setiap rupiah. Saya tidak berani membeli lipstik baru, tidak berani membeli sepotong baju bagus. Makan siang di kantor pun hanya berani membeli nasi bungkus paling murah. Puncak dari tekad saya adalah ketika saya mengangkat telepon dan menghubungi Maya, sahabat terbaik saya. Di seberang sana, ia mengangkat telepon. Dengan suara tercekat saya berkata, "Mai, kamu ada uang nganggur tidak? Aku pinjam sedikit. Aku sudah memutuskan untuk membeli rumah, Mei. Aku tidak tahan lagi hidup di rumah ini. Aku bisa gila." Maya mendengar suara tangis saya dan bertanya dengan panik, "Kamu mau pinjam banyak? Beli rumah itu urusan besar, Citra. Apa Bambang ada ikut menabung? Atau jangan-jangan kamu menanggung semuanya sendirian lagi?" Saya menyeka air mata, suara saya terdengar sangat mantap. Dia sedang menanggung utang besar dari bisnisnya yang gagal. Aku harus membeli rumah ini atas namaku sendiri. Aku akan menjadikan tenagaku sendiri sebagai jaminan. Aku harus keluar dari rumah ini untuk menyelamatkan diriku. Tolong bantu aku ya, Mai. Dengan usaha yang luar biasa, dengan keringat dan air mata yang membasahi malam-malam tanpa tidur, ditambah dengan memberanikan diri meminjam dari teman-teman dekat, saya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah unit apartemen mewah. Harganya mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Sebuah angka yang bahkan dalam mimpi pun tidak pernah berani saya bayangkan. Hari itu, saat memegang seikat kunci dan surat perjanjian jual beli di tangan saya gemetar hebat. Saya berdiri di tengah apartemen baru saya di lantai 25, angin dari balkon berhembus sejuk, sinar matahari keemasan menerangi seluruh ruang tamu yang luas, mengusir semua kegelapan dan kesuraman selama 5 tahun terakhir. Saya segera mengambil ponsel dan menekan nomor orang tua saya di kampung. Di seberang sana, suara ayah saya, Bapak Hartono, terdengar berat dan hangat. "Halo, ayah dengar, nak, hari ini akhir pekan, kamu senggang tidak?" Saya menangis terseduh-seduh di telepon, sebuah tangisan kebebasan dan kebanggaan yang pecah. "Ayah, Ibu, Citra berhasil. Citra sudah bisa membeli rumah sendiri. Mulai sekarang, Citra tidak perlu lagi hidup menumpang dan menderita di rumah orang lain." Suara ibu saya, Ibu Lastri, terdengar buru-buru merebut telepon. Dengan suara tercekat bercampur isak tangis yang pilu, Ibu Lastri berkata, "Ya ampun, anak ibu hebat sekali. Kamu sudah bekerja sangat keras, nak. Ibu kasihan sekali padamu. Kalau sudah punya rumah baru, hiduplah yang baik, yang bahagia ya, nak." Saya menyeka air mata kebahagiaan dan tersenyum. "Iya, Bu. Citra sudah merencanakan. Akhir pekan depan Citra mau mengadakan syukuran kecil-kecilan. Ayah dan ibu harus naik bus ke sini ya, ikut merayakannya." Citra ingin ayah dan ibu menjadi tamu pertama yang melangkah masuk ke rumah Citra. Malam sebelum acara syukuran, saya sudah selesai membersihkan dan menata rumah baru saya. Saya duduk di sofa dan berkata pada Bambang, "Mas, besok kita adakan syukuran rumah baru. Aku sudah mengundang ayah dan ibu dari kampung. Aku juga ingin mengundang Ibu Ratna dan beberapa paman bibi dari pihak Mas. Tolong Mas telepon ibu untuk memberitahunya ya." Bambang ragu-ragu sejenak, menggaruk-garuk kepalanya lalu berkata, "Kamu sudah pikirkan baik-baik? Nanti kalau ibu datang dan melihat apartemen sebesar dan semahal ini, bisa-bisa dia mulai bicara macam-macam soal uang, lalu menyalahkan aku tidak berguna. Repot nanti." Saya menatap lurus ke matanya, menjawab dengan tegas dan kuat. "Rumah ini adalah hasil jerih payahku, uangku sendiri, dan pinjaman dari teman-temanku. Aku, sebagai menantu, mengundang ibu untuk makan bersama sebagai bentuk bakti. Apa yang akan ibu pikirkan atau salahkan, itu bukan urusanku lagi. Kewajiban kita adalah melakukannya sesuai adab." Mendengar itu, Bambang menghela napas panjang, mengangguk setuju, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ibu Ratna. Pada hari syukuran,
Saya bangun sejak pukul 05.00 pagi. Hati saya dipenuhi kegembiraan yang sulit dilukiskan. Saya membawa keranjang belanja ke pasar induk sejak pagi buta untuk memilih bahan-bahan paling segar. Di pasar, saya mampir ke langganan penjual ayam. Dengan antusias saya berpesan, "Bu, hari ini di rumah saya ada acara syukuran, menyambut orang tua saya dari kampung. Tolong pilihkan 2 ekor ayam kampung yang paling bagus ya, Bu. Saya mau masak opor ayam kesukaan ayah." Ibu penjual ayam tersenyum ramah. Sambil cekatan menangkap ayam, ia berkata, "Wah, selamat ya, Neng. Perempuan zaman sekarang bisa beli rumah sendiri itu hebat sekali. Ibu pilihkan sepasang ayam ini, dagingnya padat, kulitnya kuning bersih. Tamu yang makan pasti puji-puji, Neng." Setibanya di rumah, saya membersihkan ayam, membeli ikan patin yang besar untuk dimasak gulai sesuai selera kampung halaman ayah, memasak semangkuk besar sop iga sapi yang harum, membuat urap sayur yang segar, dan menggoreng sepiring lumpia hingga kuning keemasan. Setiap masakan saya siapkan dengan teliti, dibumbui dengan seluruh cinta dan antusiasme. Aroma masakan menyebar ke seluruh dapur modern, berpadu dengan wangi bunga lili putih yang saya pajang di meja ruang tamu, menciptakan suasana yang sangat hangat. Tepat pukul 11.00 siang, bel pintu berbunyi. Saya berlari membukakan pintu. Ayah dan ibu saya melangkah masuk. Bapak Hartono dan Ibu Lastri mengenakan pakaian mereka yang terbaik. Tangan mereka penuh dengan bawaan. Ayah saya membawa sekarung kecil beras. Begitu masuk, ia tersenyum lebar dan berkata, "Ayah bawakan beras dari sawah kita, dan selusin telur ayam kampung. Semuanya hasil ternak sendiri, biar nanti kalau dimasak lebih wangi, Nak." Saya bergegas menyambut dan mengambil karung yang berat itu dari tangan ayah, sambil berkata manja, "Aduh, ayah sama ibu naik bus jauh-jauh sudah lelah. Kenapa masih repot bawa barang sebanyak ini? Di sini kan di supermarket apa saja ada, ya." Ibu saya langsung menyahut, "Halah, makanan di kota mana bisa seenak hasil tanam dan ternak sendiri di kampung. Ibu kasihan lihat kamu kerja keras sampai kurus begini, jadi ibu bawakan makanan biar kamu lebih sehat." Setelah itu, mata ayah saya berkaca-kaca. Tangannya mengelus lembut daun pintu kayu, lalu memandang berkeliling ke seluruh ruangan yang luas dan terang. Dengan suara tercekat ia berkata, "Rumahnya indah sekali, Nak. Ayah dan ibu lihat kamu punya tempat tinggal yang layak seperti ini, kami bisa tenang. Kamu sudah membuat kami sangat bangga." Ibu saya memeluk saya erat, mengusap-usap punggung saya yang kurus. Sudah, mulai sekarang kamu punya tempat tinggal yang nyaman. Jaga kesehatanmu baik-baik ya, Nak." Saya memeluk ibu erat, senyum merekah di wajah saya. "Citra tidak apa-apa, Bu. Citra bahagia sekali. Asalkan bisa hidup tenang dan bisa menyambut ayah ibu datang, Citra sudah sangat bersyukur." Kami duduk bersama di sofa yang empuk, menikmati teh melati yang harum sambil bercengkerama. Suasana awalnya begitu hangat, penuh tawa, dan harapan akan masa depan yang cerah. Pada saat itu, saya merasa seolah-olah telah benar-benar menyentuh kebahagiaan, bahwa semua badai masa lalu telah tertinggal di balik pintu itu. Namun, saya tidak tahu bahwa langit sebelum badai adalah langit yang paling biru dan tenang. Keheningan dan kehangatan ini hanyalah selubung tipis yang menutupi gempa dahsyat yang akan segera meletus saat keluarga dari pihak suami, terutama Ibu Ratna, bersiap melangkahkan kaki melewati pintu rumah ini. Pukul 11.45 siang, suasana di apartemen baru kami masih dipenuhi gelak tawa yang riang dan hangat. Para kerabat dari pihak keluarga saya silih berganti memuji hidangan lezat yang telah saya siapkan dengan begadang semalaman. Paman saya menepuk bahu saya dengan lembut, tersenyum ramah dan berkata bahwa perempuan di zaman modern ini bebannya sangat berat. Bisa membeli rumah sebagus ini dengan tangan sendiri adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ayah dan ibu saya, Bapak Hartono dan Ibu Lastri, duduk di posisi utama di meja makan. Wajah mereka yang dipenuhi kerutan waktu kini memancarkan kebanggaan yang cerah. Namun, takdir sepertinya selalu senang menguji batas kesabaran manusia. Tepat pukul 11.50, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bunyinya terdengar berulang-ulang, begitu mendesak, nyaring, dan terburu-buru hingga membuat semua orang terkejut. Bambang, suami saya, yang sedang menuangkan minuman untuk para paman, buru-buru meletakkan botol dan berlari membukakan pintu. Tepat pada saat pintu kayu itu terbuka sedikit,
Saya melihat senyum di wajah suami saya langsung lenyap. Bambang membungkuk dan berkata, "Oh, Ibu, para tante baru sampai. Perjalanannya jauh, apa semuanya lelah? Mari, silakan masuk." Dari koridor yang terang benderang, ibu mertua saya, Ibu Ratna, melangkah masuk dengan angkuh, dingin, dan sombong. Di belakangnya, mengikuti dua adik perempuannya dengan wajah penuh selidik, memandang ke sekeliling. Saya bergegas keluar dari dapur, memasang senyum seramah mungkin, dan mengangguk memberi salam. "Selamat siang, Bu, Tante." Ibu dan para tante pasti lelah karena perjalanan jauh. Sandal rumah sudah saya siapkan di rak sepatu sebelah kanan. Silakan ganti sandal agar lebih nyaman, lalu silakan duduk dan minum. Bukannya membalas sapaan ramah saya, Ibu Ratna mendengus dingin, melirik rak sepatu, lalu mengerutkan bibirnya. Dengan suara melengking ia berkata, "Astaga, apartemen macam apa ini? Dicari-cari susah sekali, lorongnya berliku-liku seperti labirin. Lantainya juga cuma dari kayu murahan, bukan dilapisi karpet emas. Kenapa orang tua ini harus repot-repot buka sepatu segala?" Ada-ada saja. Selesai berkata begitu, tanpa memedulikan sandal rumah yang sudah saya siapkan dengan rapi, ia tetap mengenakan sepatu hak tingginya yang masih kotor oleh debu dari halaman parkir, melangkah dengan angkuh di atas lantai kayu mengkilap, yang baru saja saya bersihkan sejak pagi. Di tangannya, Ibu Ratna memeluk erat sebuah kantong plastik hitam yang tampak mencurigakan. Dengan wajah penuh aura permusuhan, ia berjalan ke tengah ruang tamu, dan tanpa berkata apa-apa, ia melempar kantong itu ke atas meja kopi kaca. Suara benturan yang keras itu membuat semua tamu dari pihak keluarga saya yang sedang berbincang sontak terdiam. Saya berusaha menjaga sikap, mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Ibu bawa oleh-oleh dari kampungnya? Biar Citra simpan dulu supaya tidak menghalangi. Nanti ibu silakan duduk di meja makan, keburu hidangannya dingin." Ibu Ratna melotot, mengangkat dagunya dan menjawab, "Oleh-oleh apa? Makan banyak-banyak nanti penyakitan. Aku bawa jimat, bawa energi kehidupan untuk menyelamatkan rumah ini." Sambil berbicara, ia membuka kantong itu, merogoh ke dalam, dan mengeluarkan sebuah batu hitam yang sangat aneh. Batu itu tampak kusam, permukaannya tidak rata, dan dikelilingi oleh benang-benang merah yang kusut. Begitu batu itu diletakkan di meja, aroma apek dan anyir dari benda yang sudah lama tidak terawat langsung menyengat. Bau aneh itu menusuk hidung semua orang, dengan kejam mengalahkan aroma harum masakan. Tidak berhenti di situ, ia kembali merogoh kantong dan mengeluarkan selembar kain kuning kusam. Di atas kain itu, tergambar simbol-simbol aneh dengan tinta merah, yang terlihat sangat menyeramkan. Ibu Ratna mulai berceramah dengan nada tinggi. Ia berkata dengan lantang, "Kalian anak muda, beli rumah tapi bodoh tidak tahu apa-apa soal Feng Shui. Apartemen setinggi ini tidak menyentuh tanah, tidak punya energi bumi. Ditambah lagi pintu balkon yang lurus dengan pintu depan, semua angin masuk langsung keluar lagi. Ini namanya posisi rumah yang membuang rezeki. Sebanyak apapun uang dan keberuntungan yang kalian dapat, semuanya akan hilang tak bersisa. Suami istri kalian ini energinya tidak seimbang. Ini rajahan penarik kemakmuran dan batu keramat yang susah payah aku dapatkan dari seorang dukun sakti di gunung untuk menjaga energi rumah ini." Setelah ceramah panjangnya, Ibu Ratna berbalik, menatap tajam ke arah dinding utama di ruang tamu. Itu adalah dinding yang telah saya pertimbangkan berhari-hari sebelum akhirnya mengeluarkan uang untuk menyewa tukang memasang panel marmer putih impor yang sangat mewah. Ia menunjuk lurus ke tengah-tengah dinding marmer itu dengan jari kurusnya, lalu membentak putranya, "Bambang, cepat turun ke bawah, cari kotak perkakas, ambilkan palu dan paku beton yang paling besar untuk ibu. Ibu harus memaku sendiri paku itu menembus dinding ini, menggantung rajahan ini tepat di tengah rumah untuk menolak bala dan menjaga kelancaran bisnismu." Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang, darah panas mulai naik ke kepala. Memaksa saya memaku dan merusak dinding marmer mahal lalu menggantung sebuah rajahan kumal di tengah ruang tamu modern sama saja dengan tindakan perusakan dan penghinaan terhadap hasil kerja keras saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menelan rasa amarah yang tercekat di tenggorokan, melangkah maju dan memegang tangan Ibu Ratna, membujuknya dengan lembut. "Begini, Bu, rumah baru ini sudah kami desain dengan gaya modern. Dinding ini terbuat dari marmer utuh. Kalau ibu paku dengan palu, seluruh permukaannya bisa retak.
Biaya perbaikannya sangat mahal dan akan merusak keindahan rumah, Bu. Bagaimana kalau rajahannya Ibu berikan pada Citra? Nanti akan Citra simpan dengan baik di laci di bawah altar keluarga. Dengan begitu, kesakralannya tetap terjaga, dan dinding ruang tamu juga tidak rusak. Niat baik dan kelembutan saya justru seperti menyiram bensin ke api. Wajah Ibu Ratna langsung berubah secepat kilat, menjadi sangat menakutkan, alisnya terangkat. Ia menyentakkan tangannya dari genggaman saya, menampar meja kopi dengan keras hingga cangkir-cangkir teh di atasnya bergetar. Ia menunjuk lurus ke wajah saya dan berteriak, "Wah, wah, menantu satu ini sudah berani mengajari mertuanya. Ya, kamu ini benar-benar telur mau lebih pintar dari ayamnya. Aku ini ibunya, aku kasihan pada anakku, makanya aku susah payah cari jimat untuk menjaga rezeki kalian. Tapi kamu malah berani menolak. Kamu lebih sayang dinding bisu itu daripada keselamatan dan kekayaan suamimu sendiri, hah?" Seperti gunung berapi yang meletus, Ibu Ratna bangkit dari kursi, berkacak pinggang dan berjalan mondar-mandir dengan angkuh di ruang tamu. Ia mulai menghujani saya dengan rentetan hinaan. Ia mencibir, kukira rumahnya seperti apa. Ternyata sempit seperti lubang tikus. Dari pintu depan ke balkon tidak sampai 10 langkah sudah mentok dinding. Hidup berdesakan di tempat seperti kotak korek api begini. Bagaimana mau sukses? Belum puas, ia berjalan ke sudut ruangan, menendang kaki sofa kulit mewah dengan ujung sepatunya. Ia menyeringai sinis. "Lihat selera estetik kamu ini. Buang-buang uang beli sofa warna krem kusam begini, seperti barang bekas dari tempat sampah. Kelihatan murahan dan norak sekali." Lalu ia mendongak menatap lampu kristal yang berkilauan di langit-langit. Sambil terus menggelengkan kepala, ia berkata, "Desainnya norak, menyilaukan mata seperti lampu panggung dangdut. Digantung di situ cuma buang-buang listrik, bikin penyakit saja." Puncak dari hinaannya adalah ketika ia berdiri di tengah ruangan dan mengucapkan kutukan yang kejam. "Aku beritahu kamu, ya. Feng Shui seluruh rumah ini buruk sekali. Dapur berhadapan langsung dengan pintu masuk itu akan membakar semua rezeki. Kalau Bambang terus-terusan tinggal di apartemen pembawa sial ini, cepat atau lambat dia pasti akan bangkrut. Perusahaannya hancur, uangnya habis, di jalanan cuma bisa jadi gembel." Setiap kata-kata pedas itu meluncur seperti pisau tak terlihat, mengoyak suasana bahagia dari acara syukuran. Para tamu dari pihak keluarga saya ternganga kaget hingga tak bisa berkata-kata. Senyum di wajah mereka seketika padam, digantikan oleh tatapan canggung dan tidak nyaman. Ayah dan ibu saya, Bapak Hartono dan Ibu Lastri, yang tadinya duduk gembira, kini kaku seperti patung. Wajah ayah saya yang ramah memerah karena amarah, tangannya terkepal erat di atas pangkuannya hingga urat-uratnya menonjol, tetapi karena takut merusak hari bahagia putrinya, ia menahan diri. Ibu saya panik, meremas-remas kedua tangannya yang kasar, menundukkan kepala. Matanya sudah memerah menahan tangis. Saat itulah Bambang baru melangkah keluar dari sudut ruangan dengan takut-takut. Ia menarik pelan lengan baju Ibu Ratna, suaranya terdengar lirih, "Bu, sudahlah, Bu. Hari ini banyak tamu dari keluarga istriku. Ibu bicara seperti itu nanti mereka menertawakan kita." Ibu Ratna menyentakkan tangan putranya, melotot dan membentaknya, "Tamu apanya? Aku ini ibumu, yang melahirkanmu. Aku lihat ada yang tidak beres. Aku berhak bicara, siapa yang berani menertawakanku?" Mendengar bentakan ibunya, Bambang langsung ciut, tidak berani membela istrinya sedikit pun, dan kembali menyelinap ke sudut ruangan, tenggelam dalam sifat pengecutnya yang biasa. Keheningan yang menyesakkan, pekat, dan menakutkan menyelimuti seluruh ruang tamu. Keheningan itu menekan dada setiap orang. Keheningan itu dengan kejam menghancurkan semua kegembiraan, memadamkan semua harapan tipis akan keharmonisan keluarga. Di atas meja yang penuh dengan hidangan lezat, tidak ada seorang pun yang berani mengangkat sumpit. Yang tersisa hanyalah kecanggungan dan ketegangan yang memuncak. Setelah drama gagalnya usaha merusak dinding untuk menggantung jimat karena dicegah dengan cerdik namun tegas oleh saya, suasana di ruang tamu menjadi semakin berat dan suram. Ibu Ratna berjalan dengan kesal ke arah meja makan besar, tempat ayah dan ibu saya beserta kerabat lainnya duduk mematung. Tak ada lagi yang berani menyentuh makanan. Ia menarik dengan kasar kursi di posisi utama, lalu duduk dengan hentakan yang menunjukkan kemarahannya.
Kehadirannya di meja makan bagaikan awan hitam yang menutupi seluruh cahaya hangat di hari syukuran itu. Saya berusaha menelan rasa sesak di dada, memaksakan senyum untuk meredakan situasi. Saya mengambil sepasang sumpit baru, mengambil sepotong opor ayam dan meletakkannya di mangkuk ibu mertua saya. Dengan lembut saya berkata, "Bu, soal Feng Shui nanti kita bicarakan lagi baik-baik, sekarang hidangannya masih hangat. Silakan ibu dan para tante cicipi opor ayam ini. Ini saya sendiri yang pilih ayamnya di pasar tadi pagi. Semoga cocok dengan selera ibu." Namun, Ibu Ratna sama sekali tidak peduli pada potongan ayam yang lezat itu. Ia menatap tajam mangkuknya, lalu mengangkat wajah menatap saya dengan pandangan penuh penghinaan dan kebencian. Ia tidak menyentuh sumpit, tidak juga menyentuh sambal. Sebaliknya, ia merogoh tas kain usang yang dibawanya, mengaduk-aduk isinya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan koran yang terlipat asal-asalan. Di dalam bungkusan itu, terdapat akar-akaran kering dan daun-daun layu yang mengeluarkan bau tajam dan sangat tidak sedap. Ia mengangkat bungkusan itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat, lalu melemparkannya dengan keras ke tengah meja makan, tepat di sebelah piring lumpia goreng yang renyah. Suara benturan di atas meja kaca itu membuat ibu saya terlonjak kaget hingga sendok di tangannya terjatuh. Semua mata tertuju pada bungkusan koran berbau aneh itu. Ibu Ratna menyeringai, melontarkan kata-kata sinis yang tajam seperti ribuan jarum yang menusuk jantung saya. Dengan suara lantang di tengah keramaian, tanpa sungkan pada siapapun, ia menunjuk bungkusan itu dan berkata, "Hei, Citra. Rumah sebagus dan semodern apapun itu hanya cangkang luarnya saja. Perempuan yang sudah menikah 5 tahun tapi perutnya masih kempes, mandul tidak bisa punya anak, itu sama saja seperti barang rongsokan, barang buangan, pohon beracun yang tidak berbuah. Kamu mengerti tidak?" Ia berdeham, lalu melanjutkan rentetan kata-kata setajam siletnya. "Kamu pikir kamu hebat bisa menghasilkan uang, bisa membeli apartemen ini, lalu aku akan takut padamu, begitu? Aku beritahu kamu terus terang, bungkusan ramuan ini, aku dapatkan dengan susah payah dari seorang dukun di kampung. Ini khusus untuk mengobati babi betina yang mandul. Nah, hari ini aku bawakan untukmu. Cepat kamu rebus dan minum sampai habis, biar kamu cepat-cepat hamil dan memberikan cucu laki-laki untuk keluarga ini. Jangan mentang-mentang punya uang lalu merasa jadi wanita karier hebat." Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu mertua saya membuat telinga saya berdengung. Dada saya sesak seolah ada tangan besi yang meremas jantung saya. Masalah anak adalah luka batin yang terpendam, luka yang tak pernah sembuh selama 5 tahun pernikahan saya. Bukannya saya tidak mau punya anak, bukannya saya wanita yang tidak berguna. Semua ini karena tekanan ekonomi yang begitu besar di pundak saya, karena tumpukan utang Bambang dari bisnisnya yang gagal, yang harus saya tanggung. Setiap kali saya hamil, caci maki ibu mertua dan telepon dari para penagih utang yang meneror rumah membuat saya stres hingga kelelahan. Akibat dari siksaan mental itu, saya pernah mengalami keguguran 2 kali karena kondisi tubuh yang sangat lemah. Rasa sakit kehilangan buah hati belum lagi reda, malam-malam saya masih sering terbangun dan menangis, dan kini, ibu mertua saya dengan kejam menjadikannya bahan olokan di tengah pesta yang ramai. Saya menggigit bibir bawah hingga terasa asin darah. Kedua tangan saya di bawah meja saling meremas hingga memutih, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Melihat putri kesayangannya dipermalukan secara terbuka oleh keluarga suaminya, ayah saya, Bapak Hartono, tidak bisa lagi duduk diam. Beliau adalah seorang petani sederhana, seumur hidupnya selalu rendah hati, hanya tahu bekerja keras, dan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tetapi hari ini, batas kesabaran seorang ayah yang mencintai putrinya telah hancur total. Bapak Hartono meletakkan sumpitnya dengan gemetar, berdeham sejenak untuk menenangkan diri. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna, suaranya terdengar lirih namun sangat tegas. "Mohon maaf, Bu Besan. Urusan anak itu rezeki dari Tuhan. Mereka berdua masih muda, masih banyak waktu. Tolong jangan gunakan masalah yang menyakitkan ini untuk menyalahkan anak saya di hari bahagia seperti ini. Mereka sudah bekerja sangat keras untuk bisa sampai di titik ini. Sebagai orang tua, seharusnya kita mendukung dan menyemangati mereka. Kenapa ibu justru mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan dan membawa obat-obatan seperti itu untuk menghinanya? Ibu sama sekali tidak menjaga kehormatan keluarga kami." Saran yang begitu bijak,
penuh pengertian, dan menjaga martabat dari ayah saya itu tidak membuat Ibu Ratna sadar. Sebaliknya, itu seperti menyiramkan air mendidih ke dalam wajan berisi minyak panas. Ibu Ratna melotot pada ayah saya seolah melihat musuh bebuyutan. Ia menggebrak meja dengan keras hingga mangkuk-mangkuk porselen bergetar. Ia bangkit, menunjuk lurus ke wajah Bapak Hartono dan berteriak. Sifat angkuh dan gilanya kini mencapai puncaknya. Ia melengking, "Siapa Anda berani menasihati saya di rumah anak saya sendiri? Saya ini ibu mertuanya. Saya berhak mendidik menantu saya. Kalau kalian sayang anak kalian, bawa pulang saja dia." Ia kemudian melemparkan fitnah keji pada keluarga saya. Matanya memerah, suaranya melengking. "Saya tahu akal bulus kalian. Keluarga dari pihak istri, mentang-mentang punya uang, mentang-mentang bisa menyuruh anaknya cari uang, lalu mengajarinya untuk menginjak-injak kepala suaminya, memandang rendah keluarga suami. Tidak menganggap saya, ibu mertuanya, sama sekali, kan?" Ia terus mencerca. "Kalian memang tidak bisa mendidik anak. Punya anak perempuan sudah menikah, tapi tidak tahu adab sebagai menantu, hanya tahu cari uang lalu pulang ke rumah dengan sombong. Pasti kalian yang menghasutnya, menyuruhnya pindah rumah agar bisa memutus hubungan darah antara saya dan Bambang, kan? Dasar orang kampung tidak berpendidikan, suka sekali merusak rumah tangga orang." Kata-kata kasar dan keji yang keluar dari mulut seorang wanita seusianya membuat semua yang hadir merinding. Para tamu menatap Ibu Ratna dengan pandangan tak percaya. Namun, kekejaman ibu mertua saya tidak berhenti di situ. Melihat ayah dan ibu saya siok dan terdiam, Ibu Ratna mulai melakukan tindakan yang paling kejam dan merendahkan martabat. Ia menatap ayah dan ibu saya dengan sebelah mata, tertawa sinis, lalu dengan lantang mengucapkan kalimat yang membuat dunia seakan runtuh. "Aku beritahu kalian, ya. Rumah ini adalah rumah anakku. Aset ini milik anakku." Keluarga dari pihak istri melahirkan anak perempuan, lalu menikahkannya itu ibarat membuang air. "Hari ini kalian datang ke sini tidak menyumbang sepeser pun untuk rumah ini. Jangan harap bisa duduk santai menikmati hidangan mewah." Ia menunjuk lurus ke arah wastafel cuci piring di dapur, dengan kejam memerintahkan Bapak Hartono dan Ibu Lastri. "Kalian berdua dengar baik-baik. Setelah numpang makan di syukuran ini, sadar dirilah. Nanti, gulung lengan baju kalian, bereskan semua piring kotor di meja ini, bawa ke dapur dan cuci sampai bersih sebagai ganti biaya makan kalian. Di rumah ini tidak ada pelayan untuk keluarga kalian, bisa makan ya harus bisa kerja. Tidak punya uang, bayar dengan tenaga." Kalimat itu bagaikan pisau kutukan yang menusuk tepat di harga diri ayah dan ibu saya. Ruang tamu seketika membeku. Para tamu ternganga, menatap Ibu Ratna. Tak ada yang bisa percaya seorang ibu mertua, seorang besan, bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu yang menginjak-injak martabat besannya sendiri dengan begitu kejam. Ibu saya, Ibu Lastri, seumur hidupnya tinggal di desa miskin, membanting tulang di sawah, berhemat demi membesarkan anak-anaknya. Beliau tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Kini, ia dihina, disuruh menjadi pelayan di depan banyak orang, di dalam rumah putrinya sendiri. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Air mata. Ia menutupi wajahnya dengan tangan kasarnya, dan menangis terseduh-seduh. Ayah saya, pria yang begitu tegar, kini menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar hebat. Matanya hancur oleh rasa tak berdaya dan pilu, karena tidak bisa melindungi kehormatan dirinya dan istrinya. Seluruh meja makan yang besar itu tenggelam dalam Bambang, suami brengsek saya, masih bersembunyi di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Ia menunduk, terlalu pengecut untuk melangkah maju, untuk mengucapkan sepatah kata pun demi membela mertuanya. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya menghina dan menginjak-injak orang yang telah melahirkan wanita yang selama ini menanggung beban keluarganya. Saya mematung, melihat air mata penghinaan ibu saya, melihat kepedihan ayah saya, yang menahan diri, hati saya seolah dicabik-cabik. Rasa sakit yang luar biasa meluap, bercampur dengan amarah yang meledak-ledak di dalam benak saya. Kesabaran dan pengorbanan yang saya pupuk selama 5 tahun seketika hancur berkeping-keping. Saya sadar, kepasrahan saya tidak membawa kebahagiaan, melainkan menjadi pisau bermata dua, yang justru memberi kekuatan pada si jahat untuk terus menginjak-injak keluarga saya. Gelas kesabaran itu akhirnya benar-benar tumpah.
Baju zirah kepatuhan dan kesabaran telah terkoyak. Api amarah di hati saya berkobar hebat, membakar semua rasa segan. Burung feniks yang penuh luka kini saatnya bangkit, mengepakkan sayapnya dari tumpukan abu kesabaran yang bodoh untuk menuntut keadilan. Perlahan, saya berdiri tegak. Saya mengambil selembar tisu, dengan lembut melangkah mendekat untuk menyeka air mata di pipi ibu saya, menggenggam erat tangan ayah saya yang gemetar. Kemudian, saya berbalik. Saya menarik napas dalam-dalam. Tatapan saya tidak lagi berisi rasa sakit atau takut. Tatapan itu telah berubah menjadi dingin, setajam baja, dan penuh ketegasan. Saya menatap lurus ke wajah Ibu Ratna, bersiap untuk sebuah serangan balasan yang menentukan hidup dan mati. Perlahan, saya melepaskan genggaman tangan ayah saya yang gemetar. Saya merapikan pakaian saya. Suasana di ruang tamu terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Semua mata tertuju pada saya. Keluarga dari pihak ibu menatap saya dengan kasihan dan cemas. Bambang masih meringkuk di sudut, matanya gelisah seperti pencuri yang tertangkap basah. Sementara Ibu Ratna, ibu mertua saya, masih dengan pose angkuh berkacak pinggang, dagunya terangkat ke langit-langit, mulutnya masih menggumamkan kutukan. Ia tidak sadar bahwa gelas kesabaran itu telah benar-benar tumpah. Kesabaran dan kepasrahan yang saya bangun selama 5 tahun telah hancur, digantikan oleh perlawanan yang paling dahsyat. Saya melangkah perlahan, namun pasti ke tengah ruangan. Saya tidak langsung menatap Ibu Ratna, melainkan menancapkan pandangan setajam silet ke wajah pucat Bambang. Saya mulai berbicara, suara saya tidak keras, tetapi setiap katanya terdengar jelas dan menusuk telinga semua yang hadir. Mas Bambang, kata saya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ayah dan ibuku adalah orang yang melahirkanku, membesarkanku, menyekolahkanku. Mereka tidak pernah meminta sepeser pun dari keluargamu. Hari ini mereka datang untuk merayakan rumah yang dibangun dengan darah dan air mata istrimu. Tapi kamu, sebagai seorang suami, sebagai seorang menantu, bisa-bisanya hanya berdiri mematung di pojokan sana, menonton ibumu sendiri menginjak-injak dan menghina mertuamu seperti mereka pembantu. Sifat pengecutmu hari ini akan aku ingat seumur hidupku. Mendengar saya memarahi suaminya secara langsung, Ibu Ratna terlonjak kaget. Ia menggebrak meja kaca dengan keras, menunjuk lurus ke wajah saya dan melengking, "Wah, berani sekali kamu. Hari ini kamu makan apa, sampai punya nyali sebesar ini? Berani-beraninya kamu berdiri di rumahku dan menceramahi anakku? Mentang-mentang punya uang sedikit, kamu pikir bisa jadi penguasa di rumah ini? Aku beritahu kamu, ya, tanpa restu dari keluarga Wijaya ini, tanpa Bambang yang mau memungutmu, mana mungkin kamu bisa sombong seperti ini? Keluargamu datang ke sini numpang makan, jadi kalau aku suruh cuci piring itu sudah sepantasnya. Berani-beraninya kamu melawan." Saya tertawa. Tawa yang hambar, dingin, dan penuh kepahitan. Saya tidak langsung menjawabnya. Saya berbalik, berjalan ke arah lemari hias di samping rak TV, membuka laci dan mengeluarkan tas tangan saya. Semua orang menahan napas, memperhatikan setiap gerakan saya. Perlahan, saya membuka tas itu dan mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang tebal. Buku ini telah menemani saya selama 5 tahun. Ini bukan sekadar kertas, melainkan wadah dari semua keringat, air mata, malam-malam tanpa tidur, dan pengorbanan bodoh masa muda saya. Saya memegang buku itu, berjalan kembali ke meja kopi, dan melemparkannya tepat di sebelah bungkusan ramuan yang berbau busuk itu. Saya menatap lurus ke mata Ibu Ratna, suara saya setajam ribuan jarum yang dirangkai menjadi satu. "Ibu tadi bilang keluarga saya tidak menyumbang sepeser pun, kan? Bilang kalau saya hidup menumpang pada keluarga ibu? Baiklah, hari ini, mumpung ada." Saya membuka buku itu halaman demi halaman. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara kertas di balik. Saya menunjuk halaman pertama dan membaca dengan lantang. Tahun pertama saya menjadi menantu, ibu menelepon sambil menangis, bilang rumah di kampung bocor dan dapurnya harus direnovasi. Saat itu Mas Bambang baru kehilangan pekerjaan, tidak punya uang sepeser pun. Saya terpaksa meminjam uang rentenir sebesar 80 juta rupiah untuk dikirim ke ibu. Sampai hari ini, utang pokok dan bunganya masih saya yang cicil setiap bulan. Apa ibu pernah bertanya dari mana saya dapat uang itu?
Mendengar angka 80 juta, wajah Ibu Ratna mulai berubah. Kerabat dari pihak suami saling berbisik. Ia mencoba membela diri, aku yang melahirkan dan membesarkan Bambang. Kalian sebagai anak berbakti merenovasi rumah orang tua itu wajar, kenapa harus dicatat segala? Dasar menantu perhitungan. Pelit, saya tidak peduli dengan pembelaannya yang lemah. Saya membuka halaman kedua. Suara saya semakin tegas. 3 tahun lalu, Dewi, putri bungsu ibu, diterima kuliah. Ibu memaksa saya menanggung semua biaya kuliah, sewa kos, sampai membelikan motor dan laptop untuknya, karena kata ibu di kampung tidak punya uang. Total tahun itu saya transfer 120 juta rupiah. Selama 4 tahun Dewi kuliah, setiap bulan saya rutin mengirim 15 juta untuk biaya hidupnya. Coba hitung, apakah uang hasil keringat saya itu sudah cukup untuk membayar jasa ibu melahirkan Mas Bambang? Sebelum Ibu Ratna sempat mencerna angka-angka fantastis itu, saya membuka halaman terakhir buku itu, di mana terlampir setumpuk bukti transfer dan rekening koran. Saya menatap Bambang yang gemetaran di sudut ruangan, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Dan ini adalah utang terbesarnya. 3 tahun lalu, suami saya ini ikut-ikutan teman berbisnis dan ditipu habis-habisan. Utangnya mencapai 800 juta rupiah. Preman-preman datang ke rumah meneror. Ibu di kampung menelepon dan bilang, sebagai istri saya harus menolong suami. Saya terpaksa pulang ke kampung, bersujud di kaki orang tua saya, meminta mereka menggadaikan sertifikat tanah warisan leluhur untuk membayar utang suami saya. Selama 3 tahun ini, saya bekerja siang malam tanpa henti, bahkan sampai keguguran 2 kali karena kelelahan. Suara saya tercekat, tetapi saya menahan air mata. Ayah dan ibu saya, karena kasihan pada putri dan menantunya, rela menanggung utang, mempertaruhkan satu-satunya tanah mereka untuk menyelamatkan keluarga ini. Tapi hari ini, ibu datang dengan dalih sebagai mertua, membawa batu keramat, rajahan usang, dan ramuan dukun untuk menghina keinginan saya menjadi seorang ibu. Ibu dengan kejam menyuruh orang tua saya mencuci piring untuk membayar makan. Coba ibu tanya, di mana hati nurani ibu? Di mana martabat ibu? Seluruh ruangan hening. Tak ada yang menyangka di balik citra keluarga yang tampak baik sengsida aja, tersembunyi kebusukan yang begitu parah. Kerabat dari pihak suami yang tadinya ikut-ikutan mencela, kini menunduk dalam-dalam. Ibu Ratna kaku seperti patung. Wajahnya pucat pasi. Namun, dengan sifat keras kepalanya, ia masih mencoba menyelamatkan mukanya. Ia tergagap, jangan mengada-ada kamu. Aku menikahimu secara baik-baik. Aku memberimu sepasang anting emas murni yang berat. Kamu memakai emas dari keluargaku, jadi sudah sepantasnya kamu bekerja keras untuk keluarga ini. Itu sudah aturannya. Mendengar ia menyebut anting emas pernikahan, rasa jijik saya memuncak. Saya mengangkat tangan, dengan tegas melepas sepasang anting emas yang saya kenakan, yang selalu saya simpan. Orang tua saya pernah berpesan, semiskin apapun jangan pernah menjual perhiasan pernikahan. Tapi hari ini, saya akan melanggar aturan itu. Saya melemparkan anting emas itu ke meja kaca, menimbulkan suara denting yang nyaring. Saya berkata dengan lantang, ibu suka perhitungan, kan? Anting ini dulu ibu beli seharga 5 juta, sekarang harga emas sudah naik, ditambah inflasi selama 5 tahun, saya lebihkan untuk ibu, jadi 20 juta. Saya kembali merogoh tas, mengeluarkan segepok uang tunai pecahan 100.000 rupiah yang masih baru, yang rencananya akan saya berikan pada orang tua saya. Saya menghempaskan uang 20 juta itu tepat di sebelah anting emas. Suara gepokan uang itu seperti tamparan keras bagi keserakahan ibu mertua saya. Saya menatap lurus ke wajahnya, suara saya sedingin es. Ini uang untuk membeli putus semua budi baik palsu dari ibu. Mulai detik ini, antara saya dan keluarga Wijaya ini, antara saya dan ibu, tidak ada lagi ikatan utang piutang, baik secara materi maupun budi. Saya bayar lunas, tidak kurang sepeser pun. Dan saya nyatakan pada ibu, mulai sekarang, tidak ada seorang pun, termasuk ibu atau Bambang, yang boleh menggunakan kata menantu untuk menekan, mengancam, atau menghina saya dan keluarga saya lagi. Saya beralih menatap meja makan yang sudah dingin, menatap para tamu yang tercengang. Hari ini adalah hari bahagia saya. Ini rumah saya, dibeli dengan keringat dan air mata saya. Siapa yang menghormati saya dan orang tua saya, silakan duduk dan makan bersama.
Tapi siapa yang datang dengan niat jahat, dengan kesombongan untuk menindas orang lemah, pintu depan terbuka lebar. Silakan keluar dari rumah saya sekarang juga. Rumah saya tidak menerima orang yang tidak punya perasaan dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Pernyataan yang tegas, jelas, dan penuh kuasa itu menggema di seluruh apartemen. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa hidup, bernapas, dan menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Selubung kesabaran yang lemah telah saya robek dengan tangan saya sendiri. Burung Phoenix telah bangkit dari lumpur, mengepakkan sayapnya yang paling megah dan angkuh, siap menghancurkan siapapun yang berani mengusik sarangnya dan orang-orang yang dicintainya. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu adalah keheningan ketakutan dan kekalahan dari mereka yang tadinya begitu angkuh. Setelah suara gebrakan uang yang saya lemparkan ke meja kaca, seluruh ruang tamu yang luas itu tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Keheningan ini bukan lagi karena rasa segan, melainkan rasa takut akan perubahan drastis seorang menantu yang selama ini selalu tunduk. Uang tunai 20 juta rupiah yang masih baru tergeletak di samping anting emas yang berkilauan sebagai bukti ketegasan saya. Semua orang menahan napas, menatap saya seolah melihat orang asing. Ayah dan ibu saya pun terkejut. Mata ibu saya yang memerah kini memancarkan kesedihan bercampur kebanggaan, karena putrinya akhirnya berani membela diri. Ibu Ratna mematung. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini pucat pasi. Matanya berkedip-kedip, tangannya yang kurus gemetar mencengkeram ujung bajunya. Jelas ia syok berat oleh serangan balik saya yang tanpa ampun. Selama 5 tahun, ia mengira saya adalah kura-kura dalam tempurung yang hanya bisa patuh dan menyetor uang. Ia tak pernah membayangkan saya akan berani membongkar semua kebusukan keluarganya di depan umum. Namun, sifat serakah dan gengsi seorang mertua yang terbiasa berkuasa tidak membiarkannya menerima kekalahan begitu saja. Setelah beberapa saat terdiam, napasnya mulai terengah-engah. Ia kembali menunjukkan sifat aslinya yang paling buruk. Ia menepis anting emas dan uang 20 juta itu ke pinggir meja. Suaranya melengking. Hebat sekali kamu, Citra. Mentang-mentang punya uang receh, kamu pikir bisa menginjak-injak keluarga ini? Kamu pikir dengan 20 juta itu kamu bisa membeli jasa dan pengorbananku membesarkan Bambang? Aku beritahu kamu, ya. Jangankan 200 juta, 2 miliar pun aku tidak sudi. Kamu sudah memutuskan hubungan, membuang keluarga Wijaya, maka hari ini aku juga tidak butuh menantu durhaka sepertimu. Kamu mau pergi, silakan. Tapi kamu harus keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Para tamu kembali terkejut mendengar teriakannya. Ia menunjuk lurus ke arah pintu utama apartemen, memberi perintah kepada saya. Dengan penekanan di setiap kata, ia berkata, rumah ini adalah rumah anakku. Bambang itu laki-laki, kepala keluarga. Dialah yang berhak menjadi pemilik rumah ini. Kamu itu hanya perempuan yang numpang hidup. Sekarang kalau kamu mau pergi, angkat kakimu dari sini sekarang juga. Aku perintahkan kamu serahkan kunci rumah, kartu akses lift, dan semua surat-surat rumah ini kepada Bambang. Kecuali kamu mau menandatangani surat hibah 50% dari nilai apartemen ini untuk anakku sebagai ganti rugi masa mudanya. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa keluar dari sini dengan tenang. Sifat tak tahu malu dan keserakahan ibu mertua saya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ia masih yakin bahwa putranya adalah emas permata, pria hebat yang menanggung segalanya. Ia berasumsi bahwa apartemen senilai 4 miliar ini adalah hasil kerja Bambang, atau setidaknya Bambang berhak atas setengahnya. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menendang saya keluar dan merampas hasil jerih payah saya untuk putranya. Mendengar tuntutan yang konyol itu, saya tidak marah atau takut, melainkan merasa jijik. Saya menoleh ke arah Bambang. Ia sudah ketakutan hingga kakinya tidak bisa berdiri tegak, keringat membasahi dahinya. Saya berkata dengan dingin, menyeringai sinis. Mas Bambang, kamu dengar apa kata ibumu? Ibumu mau mengusirku dari rumah dan memaksaku menyilakan setengah rumah ini padamu. Kamu laki-laki, yang tinggal bersamaku selama 5 tahun. Coba katakan, apa kamu punya harga diri dan kelayakan untuk menerima setengah dari rumah ini? Coba katakan di depan semua orang. Bambang tergagap, bibirnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia melambaikan tangannya. Tidak, Bu, jangan bicara lagi. Ibu tidak tahu apa-apa.
Tolong hentikan, Bu. Tetapi Ibu Ratna tidak mau diam. Melihat putranya lemah, ia semakin marah. Ia menarik lengan Bambang dan membentak, "Apa yang kamu takutkan dari perempuan ini? Kamu suaminya. Hukum mengatakan harta setelah menikah adalah milik bersama. Kamu berhak atas setengah rumah ini. Berdiri tegak. Jangan takut pada perempuan mandul seperti dia. Hari ini, di depan keluarga, Ibu akan menuntut keadilan untukmu. Memaksanya menyerahkan rumah ini pada keluarga kita." Saya menghela napas. Suasana menjadi sangat tegang. Orang tua saya menatap saya dengan cemas, takut saya akan dirugikan. Beberapa kerabat dari pihak suami mulai berbisik-bisik, tampaknya setuju dengan logika Ibu Ratna tentang pembagian harta. Mereka tidak tahu bahwa seekor Phoenix yang telah melalui banyak cobaan seperti saya tidak akan membiarkan dirinya dijebak begitu saja. Semua langkah, semua risiko hidup bersama suami tak berguna, dan mertua serakah, sudah saya perhitungkan. Saya melangkah dengan tenang ke arah tas saya. Sikap saya yang tenang, namun berwibawa membuat orang lain merinding. Saya membuka resleting bagian dalam, mengeluarkan sebuah map hijau yang terbungkus plastik dengan rapi. Saya memegang map itu, berjalan santai ke arah Ibu Ratna. Saya berdiri di hadapannya, jarak kami sangat dekat. Mata saya yang dingin menatap tajam ke dalam hatinya yang kelam. Dengan lembut saya membuka map itu, mengeluarkan lembar pertama, sebuah kertas dengan lambang Garuda merah. Saya mengangkat kertas itu sejajar dengan mata Ibu Ratna, dan berkata dengan lantang, "Ibu suka bicara hukum, kan? Suka menuntut keadilan dan pembagian harta? Kalau begitu, silakan buka mata Ibu lebar-lebar dan lihat kertas ini. Ini adalah sertifikat hak milik atas unit apartemen ini. Coba Ibu lihat, di sertifikat ini hanya tertulis satu nama, yaitu nama saya. Tidak ada nama anak Ibu di sini." Ibu Ratna melotot, bibirnya bergetar, ia mencoba membantah. "Kalau atas namamu sendiri memangnya kenapa? Kamu beli saat masih menikah, itu tetap harta bersama. Bambang tetap berhak setengah. Jangan coba-coba menipu aku. Aku akan sewa pengacara untuk menuntutmu." Saya tertawa terbahak-bahak. Tawa kemenangan. Ibu benar. Harta yang diperoleh selama pernikahan pada prinsipnya adalah harta bersama. Tapi Ibu terlalu terburu-buru. Saya belum menunjukkan semua kejutan yang saya siapkan untuk keluarga Ibu. Saya kembali merogoh map itu, mengeluarkan lembar kedua dan ketiga. Keduanya adalah dokumen resmi dengan stempel merah dari kantor notaris. Saya menjelaskan dengan lantang agar semua kerabat mendengarnya. Sebelum saya menandatangani akta jual beli rumah ini, saya dan Mas Bambang sudah pergi ke kantor notaris untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. "Lihat ini, Bu. Ini adalah perjanjian pemisahan harta dan surat pernyataan pelepasan hak dalam masa perkawinan. Di dalam dokumen ini, putra kesayangan Ibu telah menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya, menyatakan bahwa seluruh uang 4 miliar rupiah untuk membeli apartemen ini adalah uang hasil pinjaman pribadi saya dari teman dan kerabat saya. Dia mengakui tidak menyumbang sepeser pun dan secara sukarela melepaskan semua haknya atas apartemen ini. Rumah ini adalah aset pribadi saya, dilindungi oleh hukum. Sekalipun hari ini kami bercerai, dia tidak berhak menyentuh satu bata atau satu bola lampu pun di rumah ini." Mendengar itu, wajah Ibu Ratna berubah drastis. Ia mundur 2 langkah, tangannya gemetar menunjuk Bambang, berteriak putus asa. "Bambang, anak bodoh, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sebodoh itu menandatangani surat pelepasan hak? Apa kamu mau diusir oleh istrimu dan jadi gembel di jalanan?" Bambang sudah bersimpuh di lantai, memegangi kepalanya dan menangis meraung-raung. "Bu, jangan bicara lagi. Dari mana aku punya uang untuk minta bagian rumah? Utangku menumpuk, Bu. Para penagih utang mengancam akan memotong tanganku. Kalau bukan karena Citra yang menjamin dan bekerja keras membayar utangku, aku sudah tidak akan ada di sini. Dia memaksaku menandatangani surat itu agar jika aku dikejar-kejar penagih utang, rumah ini tidak akan ikut terseret. Aku salah, Bu. Aku mohon Ibu berhenti. Pulanglah ke kampung, Bu." Pengakuan pahit dari mulut putra kesayangannya itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Ratna. Semua kebanggaan dan kesombongannya seketika sirna. Ia terhuyung-huyung, kakinya yang kurus tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia harus berpegangan pada sofa agar tidak jatuh. Ia terengah-engah,
menatap putranya yang tidak berguna itu dengan nanar. Ia tidak percaya bahwa kepala keluarga yang selalu ia banggakan ternyata hanyalah seorang parasit, beban besar di pundak menantu yang setiap hari ia hina. Para tamu kini benar-benar sadar. Bisikan yang tadinya membela keluarga suami kini lenyap, digantikan oleh tatapan jijik ke arah ibu dan anak itu. Ayah dan ibu saya duduk dengan wajah lega. Ibu saya menyeka air matanya, punggungnya kini tegak. Mereka akhirnya mengerti bahwa putri mereka bukanlah wanita lemah, melainkan wanita yang sangat kuat dan cerdas, yang menggunakan hukum untuk melindungi dirinya dari cengkeraman kejahatan. Namun, hukuman dari saya belum berakhir. Serangan balasan harus sampai ke akarnya, agar si jahat tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dengan perlahan saya melangkah ke hadapan Ibu Ratna, melemparkan lembar terakhir dari map itu ke meja kaca. Dengan nada sedingin es saya berkata, "Bu, lihat kertas terakhir ini. Ini adalah surat perjanjian utang dengan tanda tangan sah dari Bambang. 3 tahun lalu, dia kehilangan 800 juta. Saya harus meminjam sertifikat tanah orang tua saya untuk digadaikan demi menyelamatkan nyawanya. Uang 800 juta itu saya paksa dia untuk membuat surat utang yang jelas, lengkap dengan bunga bank per bulan. Saya katakan padanya, jika dia mau berubah dan bekerja keras, saya akan menganggapnya utang bersama. Tapi jika ibu dan dia terus menekan saya akan menggunakan surat ini untuk menuntut keadilan." Saya melipat tangan di dada, menatap ibu dan anak yang gemetaran di lantai. Saya menyatakan dengan tegas, "Hari ini ibu mau membagi harta, mau mengusir saya dari rumah, kan? Baiklah, saya nyatakan juga, rumah ini milik saya tidak akan pergi kemana-mana. Yang harus enyah dari sini adalah ibu dan Bambang. Dan sebelum kalian pergi, saya minta Bambang segera membayar utang pokok 800 juta ditambah bunga selama 3 tahun sebesar 300 juta. Total 1,1 miliar rupiah. Jika besok saya tidak menerima uangnya, saya akan segera membawa surat utang ini, beserta rekaman kejadian hari ini ke polisi, untuk menuntutnya atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Saya beri ibu dan dia waktu 10 menit untuk berpikir. Berdirilah dan bayar utangmu, jangan hanya menangis di rumahku." Kata-kata yang penuh kuasa itu bagaikan vonis mati bagi keserakahan dan kekejaman ibu mertua saya. Ibu Ratna ternganga, tenggorokannya tercekat. Wajahnya mengerut ketakutan. Dunia fantasi tentang kekuasaan seorang mertua yang ia bangun selama ini telah hancur lebur. Ia telah kalah telak dan memalukan di depan semua kerabat. Perasaan puas yang luar biasa membuncah di dada saya. Kejahatan akhirnya harus menerima ganjarannya. Orang baik telah tahu cara menggunakan kecerdasan dan hukum untuk melindungi diri. Suasana ruangan kini hanya menyisakan isak tangis pilu dari pihak yang kalah, yang telah sampai di jalan buntu. 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Ruang tamu yang luas itu hanya diisi oleh suara detak jam dinding dan napas tersengal-sengal Bambang yang masih bersimpuh di lantai. Setiap detik terasa seperti hantaman palu bagi kesombongan dan keserakahan Ibu Ratna. Semua mata, baik dari pihak keluarga saya maupun pihak suaminya, tertuju pada ibu dan anak itu. Tatapan mereka bukan lagi tatapan segan, melainkan tatapan jijik, celaan, dan muak. Seorang ibu mertua yang selalu membanggakan martabat keluarganya, kini dipermalukan oleh surat utang 1,1 miliar rupiah dan surat pelepasan hak yang membongkar kepalsuannya. Ketika 10 menit berakhir, saya mengetukkan jari ke meja kaca, suara saya tenang namun sedingin es. "Waktunya habis, Bu. Sekarang, apa keputusan Ibu dan Mas Bambang? Bayar 1,1 miliar sekarang juga, atau keluar dari pintu itu dengan tangan kosong dan menunggu surat panggilan dari polisi diantar ke kampung?" "Keputusan ada di tangan Ibu." Mendengar kata polisi, seluruh tubuh Ibu Ratna gemetar. Ia memandang berkeliling, berharap ada belas kasihan dari kerabatnya yang ia ajak untuk menekan saya. Namun, adik-adik perempuannya yang tadi ikut mencela, kini serempak membuang muka. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rasa malu karena dikhianati oleh kerabatnya sendiri membuat Ibu Ratna panik. Ia tidak punya uang untuk membayar utang putranya. Ia tidak punya dasar hukum untuk merebut rumah saya. Di kepalanya, semua argumen dan siasat liciknya telah saya patahkan tanpa ampun. Lalu, seperti binatang buas yang terpojok, ketika tidak ada lagi alasan untuk berkelit, Ibu Ratna menggunakan cara terakhirnya, mengamuk.
Sifat asli yang angkuh dan licik kini menguasai dirinya sepenuhnya. Ia tidak terima harus pergi dengan hina. Ia berteriak histeris, matanya melotot merah. Kamu memaksaku, ya. Dasar menantu sialan. Kalau kamu memaksaku sampai ke jalan buntu, hari ini kita mati bersama. Aku tidak bisa mendapatkan rumah ini, kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Selesai berkata, ia menerjang ke depan, menyambar mangkuk besar berisi sop iga sapi di atas meja. Mangkuk itu, meskipun sudah agak dingin, masih penuh dengan kuah berminyak. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan seluruh isi mangkuk itu ke arah saya. Karena sudah waspada, saya berhasil mundur selangkah. Kuah dan potongan iga berhamburan di lantai kayu yang mengkilap, sebagian mengenai sofa krem mahal yang baru saya beli. Semua orang berteriak ngeri. Ayah dan ibu saya panik, hendak melindungi saya, tapi saya memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Melihat serangannya gagal, kegilaan Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia berbalik dan menyambar batu hitam aneh yang ia bawa tadi. Ia mengangkat batu yang penuh aura mistis itu tinggi-tinggi, bersiap melemparkannya ke televisi layar datar besar yang tergantung di dinding. Sambil berteriak-teriak, ia menjerit, "Aku hancurkan rumah ini. Aku buat kamu bangkrut. Aku hancurkan sarangmu ini biar kamu tahu rasa. Lihat apa kamu masih berani menagih utang anakku." Para tamu ketakutan, mundur ke dinding. Beberapa wanita menjerit histeris. Bambang ketakutan, merangkak mundur sambil memanggil ibunya dengan gemetar, "Bu, hentikan, Bu." Namun, di tengah kekacauan itu, saya tidak gentar. Seekor Phoenix yang telah melalui banyak penderitaan tidak akan mudah ditaklukkan oleh ancaman murahan seperti ini. Saya berdiri diam, mata saya sedingin es. Perlahan, saya merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan dengan tenang menekan tombol panggilan darurat yang terhubung langsung dengan tim keamanan apartemen. Setelah 2 dering singkat, panggilan itu dijawab. Saya berkata dengan jelas, tanpa sedikit pun getaran. "Halo, petugas keamanan. Saya pemilik unit di lantai 25. Saat ini, ada penyusup yang membuat keributan di rumah saya, melakukan perusakan properti, dan mengancam keselamatan saya serta para tamu. Mohon segera kirim tim untuk intervensi darurat." Mendengar saya menelepon keamanan, Ibu Ratna terhenti sejenak. Batu di tangannya masih terangkat di udara. Ia tertawa sinis, "Kamu mengancamku, aku ini ibu mertuamu, aku ini keluarga. Polisi atau keamanan datang pun aku bisa berdebat. Aku akan bilang ini masalah keluarga." Ibu mertua mendidik menantu. "Siapa yang berani ikut campur? Kamu pikir bisa menakutiku dengan keamanan? Kamu salah besar." Namun, senyumnya belum sempat pudar ketika dari luar pintu terdengar langkah kaki yang cepat dan tegas. Pintu rumah saya, yang tadinya sedikit terbuka, didorong hingga terbuka lebar. 3 orang petugas keamanan berseragam rapi, lengkap dengan perlengkapan, melangkah masuk dengan wibawa. Mereka melihat kekacauan di lantai, lalu menatap batu di tangan Ibu Ratna, sebelum akhirnya menatap saya. Komandan tim keamanan melangkah maju, bertanya dengan profesional, "Selamat siang, Bu. Kami menerima sinyal darurat dari unit Anda. Boleh tahu apa yang terjadi, dan siapa yang melakukan keributan seperti yang Anda laporkan?" Saya melangkah ke samping komandan itu, menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratna, yang kini mulai ketakutan dan menurunkan batu itu. Saya menjawab dengan lantang, "Pak, wanita itu adalah ibu mertua saya. Hari ini saya mengadakan syukuran, tapi dia datang dengan niat buruk. Dia tidak hanya menghina saya dan orang tua saya, tapi juga mencoba merebut aset saya. Ketika saya tunjukkan bukti hukum, dia mengamuk, menumpahkan makanan, dan berniat merusak barang elektronik mahal di rumah saya." Ibu Ratna, melihat situasi tidak menguntungkan, langsung memainkan drama tangisannya. Ia duduk di lantai yang basah oleh kuah sop, menangis meraung-raung. "Ya Tuhan. Pak Satpam, lihatlah. Saya ini ibu mertua, datang jauh-jauh dari kampung mengunjungi anak. Menantu saya ini, mentang-mentang punya uang, mengusir saya. Dia memfitnah saya, jangan percaya padanya. Saya hanya tidak sengaja menumpahkan sop, saya tidak merusak apa-apa." Kerabat dari pihak suami ikut-ikutan menengahi. "Sudahlah Pak, ini hanya salah paham antara mertua dan menantu. Masalah keluarga, biar kami selesaikan sendiri." Komandan keamanan tampak sedikit bingung. Ia menoleh pada saya. "Begini Bu,
Jika ini hanya konflik keluarga dan belum ada kerusakan berarti, kami sulit untuk campur tangan lebih jauh. Kami hanya bisa mengingatkan untuk menjaga ketertiban. Apa tidak bisa diselesaikan secara damai? Saya tersenyum tipis, senyum dingin yang penuh perhitungan. Saya sudah menduga dia akan menyangkal segalanya. Seorang wanita yang telah berjuang sendiri selama 5 tahun tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Saya berkata kepada petugas keamanan, suara saya tajam dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Bapak tidak perlu bingung. Saya orang yang taat hukum. Saya bicara berdasarkan bukti. Sebelum pindah ke sini, karena sering bepergian, saya sudah memasang sistem CCTV beresolusi tinggi yang merekam suara dan gambar di seluruh ruang tamu, dapur, dan koridor depan. Semua hinaan, semua tindakan perusakan dari wanita ini, sejak dia melangkah masuk hingga detik ini, semuanya terekam dengan jelas. Sambil berbicara, saya mengambil remote TV, menekan sebuah tombol, dan menyambungkan rekaman CCTV dari ponsel ke layar televisi. Seketika, gambar ruang tamu yang jernih muncul. Saya memutar ulang tepat ke momen ketika Ibu Ratna menunjuk-nunjuk orang tua saya dan menghina mereka. Suara melengkingnya terdengar jelas. Setelah numpang makan, cuci semua piring kotor untuk ganti biaya makan. Lalu, adegan ketika ia dengan beringas melemparkan mangkuk sop, diikuti oleh adegan ia mengangkat batu sambil mengancam akan menghancurkan rumah. Bukti yang sangat jelas, tak terbantahkan. Setelah video selesai, ruangan kembali hening mencekam. Ibu Ratna yang duduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Giginya bergemeletuk. Ia tidak menyangka apartemen modern ini punya mata dan telinga di mana-mana. Kerabatnya yang tadi membela kini pucat, mundur ke sudut ruangan. Mereka sadar, dengan bukti sekuat ini, jika saya melanjutkan ke jalur hukum, tuduhan membuat keributan, dan perusakan properti, tidak akan bisa dihindari. Komandan keamanan, setelah menonton video itu, wajahnya menjadi sangat serius. Ia menoleh ke Ibu Ratna, suaranya tegas. Maaf Bu, bukti sudah sangat jelas. Konflik keluarga adalah urusan pribadi, tetapi tindakan mengotori area umum, mengancam, dan berniat merusak properti warga adalah pelanggaran serius terhadap tata tertib apartemen. Kami minta Ibu berdiri, serahkan KTP Anda, dan ikut kami ke kantor manajemen untuk dibuatkan berita acara. Jika Ibu tidak kooperatif, kami terpaksa memanggil pihak kepolisian. Ketegasan petugas keamanan adalah pukulan telak terakhir yang meruntuhkan sisa kesombongan Ibu Ratna. Ia gemetar, berusaha berdiri di lantai yang licin. Pakaian bagusnya kini kotor dan berbau amis. Ia menatap Bambang dengan tatapan memohon, tapi putra kesayangannya itu hanya bisa menunduk, terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Dua petugas keamanan mendekat, meminta Ibu Ratna mengambil kembali batu dan rajahan miliknya. Mereka dengan profesional membuka pintu dan mempersilakannya keluar. Kerabat dari pihak suami, melihat itu, buru-buru mengambil tas mereka, mengucapkan permintaan maaf sekadarnya pada orang tua saya, lalu bergegas pergi menyusul Ibu Ratna. Sebelum melangkah keluar, Ibu Ratna menoleh menatap saya. Tatapannya bukan lagi tatapan angkuh, melainkan tatapan penuh ketakutan, kepahitan, dan rasa malu yang tak terhingga. Ia telah kalah total. Penabur angin kejahatan akhirnya menuai badai perlawanan dari kecerdasan dan hukum. Saya berdiri melipat tangan di tengah ruang tamu, menyaksikan bayangan ibu mertua saya yang lunglai dan kotor digiring menyusuri koridor yang terang. Perasaan lega yang luar biasa menjalari seluruh tubuh saya. Awan kelam yang menutupi hidup saya selama 5 tahun, akhirnya sirna selamanya. Yang tersisa hanyalah pelajaran mahal tentang hukum karma dan tentang ketegasan dalam hubungan keluarga. Jangan pernah menganggap kesabaran orang lain sebagai kebodohan. Karena ketika cacing diinjak pun akan menggeliat, dan ketika burung Phoenix bangkit, maka harga yang harus dibayar oleh si serakah dan si jahat adalah akhir yang memalukan dan tangan yang hampa. Pintu kayu apartemen yang berat perlahan tertutup. Suara kunci elektronik berbunyi kering. Langkah kaki tim keamanan dan rombongan keluarga Wijaya menjauh lalu lenyap. Ruang tamu yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kesunyian kali ini bukanlah kesunyian yang menyesakkan, melainkan ruang kosong yang menyimpan sisa-sisa badai yang baru saja berlalu. Di lantai, genangan kuah sop iga masih terhampar. Beberapa serpihan abu dari batu keramat tadi berserakan.
Udara masih menyisakan bau anyir dari jimat murahan yang berbaur dengan aroma makanan yang telah mendingin. Saya berdiri mematung di tengah ruangan, bahu saya, yang kurus, saya menoleh ke arah orang tua saya. Bapak Hartono dan Ibu Lastri masih duduk diam di sofa. Mata mereka sembab, dipenuhi air mata kesedihan. Ayah saya mengusap wajahnya yang berkerut, helaan napasnya terdengar berat. Ibu saya menunduk, air matanya terus menetes membasahi bajunya yang sederhana. Saya mendekat, berlutut di lantai di samping mereka. Saya meraih kedua tangan mereka yang kasar, tangan seorang petani yang seumur hidupnya bekerja keras demi membesarkan anak-anaknya, dan hari ini harus menelan hinaan pahit karena putrinya salah memilih keluarga. Dengan suara tercekat, saya berkata, "Ayah, Ibu, Citra minta maaf. Seharusnya hari ini menjadi hari yang bahagia. Seharusnya Citra membuat ayah dan ibu bangga. Tapi Citra malah membiarkan ayah dan ibu dihina seperti ini. Citra benar-benar anak yang tidak berbakti." Mendengar itu, ibu saya langsung memeluk saya. Ia mengelus rambut saya, menangis terseduh-seduh. "Anakku sayang, kamu tidak salah apa-apa. Yang salah adalah mereka yang tidak punya perasaan." Ibu menangis bukan karena hinaan wanita itu, tapi ibu menangis karena kasihan padamu. Hati ibu sakit membayangkan selama 5 tahun ini kamu harus hidup menderita di keluarga yang mengerikan itu. Kamu menanggung semuanya sendirian terlalu lama, nak. Ayah saya ikut mengelus kepala saya. Dengan suara berat ia berkata, "Putri ayah hari ini sudah melakukan hal yang benar. Kamu berani membela kebenaran, membela keluarga. Ayah dan ibu tidak merasa malu, kami justru sangat bangga padamu. Mulai sekarang, hiduplah dengan kepala tegak, jangan takut pada siapapun. Ayah dan ibu akan selalu menjadi sandaranmu." Kata-kata penuh kasih dari orang tua saya bagaikan air sejuk yang membasuh semua luka di hati saya. Saya merebahkan kepala di bahu ibu, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Semua kepedihan yang terpendam selama 5 tahun, akhirnya tumpah ruah. Ini adalah air mata penyembuhan, air mata kebebasan dan kelahiran kembali. Setelah puas menangis, hati saya terasa ringan dan damai. Setelah tenang, saya berdiri. Saya mengambil alat pel, membersihkan genangan kuah dan sisa-sisa abu di lantai. Saya membuka lebar jendela balkon, membiarkan angin segar masuk, mengusir bau apek dan aura kelam masa lalu. Rumah itu kembali ke keindahannya yang elegan dan terang. Saya berjalan ke meja kopi, mengambil surat utang 1,1 miliar dan surat pelepasan hak. Saya menoleh ke arah Bambang. Pria brengsek itu sejak tadi hanya duduk meringkuk di sudut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kepergian ibunya yang memalukan, dan tekanan dari surat-surat itu telah menghancurkan semangat pengecutnya. Saya melangkah perlahan ke arahnya. Saya berhenti di hadapan Bambang, menatapnya dari atas dengan pandangan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. "Mas Bambang, permainan sudah berakhir. Angkat kepalamu dan lihat aku. Lihat mertuamu. Apa kamu tidak malu dengan sebutanmu sebagai laki-laki, sebagai suami?" Bambang mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Ia menangkupkan kedua tangannya, memohon dengan suara gemetar, "Citra, aku salah. Aku ribuan kali minta maaf padamu dan pada ayah ibu, tolong maafkan. Aku sekali ini saja. Aku tahu aku lemah, aku takut pada ibuku, aku pengecut. Tapi aku mohon, jangan usir aku dari rumah. Jangan laporkan surat utang itu ke polisi. Aku mohon, pikirkan lagi hubungan kita selama 5 tahun ini. Beri aku kesempatan untuk berubah." Saya tertawa, tawa yang getir, dan penuh penghinaan. "Hubungan 5 tahun? Kamu menggunakan 5 tahun itu untuk memohon padaku? Lalu selama 5 tahun itu, saat ibumu menyiksaku seperti budak, kamu di mana? Saat aku membanting tulang membayar utang-utangmu, kamu di mana? Saat aku keguguran dan ibumu menghinaku mandul, kamu di mana? Dan puncaknya hari ini, saat ibumu menghina orang tuaku di rumah yang aku beli dengan keringatku, mau mengusirku dan merampas rumah ini untukmu, kamu di mana?" Kamu memilih diam. Diammu itu bukan netral, tapi persengkongkolan dengan kejahatan. Itu adalah pisau yang menusuk jantungku. Saya menunjuk ke arah kamar tidur, memberi perintah dengan tegas. "Tidak ada lagi kesempatan, Mas Bambang. Kesabaran manusia ada batasnya. Rumah ini tidak punya tempat untuk pengkhianat dan pengecut sepertimu. Sekarang, masuk ke kamar,
kemasi semua barang-barangmu, dan pergi dari sini malam ini juga. Mulai detik ini, kita pisah ranjang. Hari Senin, aku akan ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Soal utang 1,1 miliar itu, aku beri kamu waktu 3 bulan untuk membayarnya. Jika lewat 3 bulan tidak lunas, aku akan menuntutmu ke jalur hukum. Sekarang, lakukan apa yang aku katakan. Bambang tahu semuanya telah berakhir. Tatapan dingin saya memupus semua harapannya. Ia terhuyung-huyung berdiri, melangkah dengan berat ke kamar tidur. Setengah jam kemudian, ia keluar sambil menyeret sebuah koper hitam. Ia membungkuk pada orang tua saya, menggumamkan permintaan maaf. Orang tua saya hanya membuang muka. Ia menatap saya untuk terakhir kalinya, tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Saya hanya menunjuk ke arah pintu dengan dingin. Roda koper bergesekan dengan lantai. Pintu terbuka, lalu tertutup. Pria brengsek itu telah resmi keluar dari hidup saya, membawa serta utang-utangnya dan masa depan suram yang ia ciptakan sendiri. Pesta syukuran itu berakhir dengan cara yang tak terduga, tetapi menjadi akhir yang paling membahagiakan bagi hidup saya. Malam itu, saya menghangatkan kembali hidangan. Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan, tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi tatapan sinis. Meskipun makanannya tidak lagi sesegar tadi, bagi saya, itu adalah makan malam terenak selama 5 tahun terakhir. Ayah menyuapkan sepotong ikan gulai, ibu menyuapkan opor ayam. Kami makan sambil bercerita tentang masa depan. Saya berjanji akan hidup dengan baik, akan membawa mereka tinggal di kota, mengajak mereka berlibur untuk menebus tahun-tahun penuh penderitaan mereka. Waktu berlalu. Setelah perceraian, hidup saya seolah membuka lembaran baru yang cerah. Saya fokus pada karier. Berkat kerja keras dan kecerdasan, posisi saya terus menanjak, penghasilan saya berlipat ganda. Saya hidup bebas, mandiri, dan menjadi tuan atas nasib saya sendiri. Luka di hati perlahan sembuh, digantikan oleh jiwa yang damai dan kuat. Adapun keluarga Ibu Ratna dan Bambang, hukum karma tidak pernah salah alamat. Menurut cerita kerabat di kampung, setelah diusir, Bambang terpaksa pulang dan hidup menumpang pada ibunya. Aib di hari syukuran itu menyebar ke seluruh desa. Mereka menjadi bahan gunjingan. Ibu Ratna jatuh sakit karena malu dan stres, hanya bisa berbaring di rumah. Tanpa saya yang membayar utang, para penagih utang kembali datang meneror rumah mereka di kampung. Bambang terpaksa kabur keluar pulau, bekerja serabutan dan hidup dalam persembunyian yang sengsara. Keluarga mereka hancur berantakan. Itu adalah harga yang pantas untuk keserakahan dan kejahatan mereka. Melalui semua badai kehidupan ini, saya menyadari satu hal. Sebagai perempuan, kita sering diajarkan untuk bersabar dan berkorban demi keluarga. Kesabaran adalah sifat yang baik, tapi hanya berharga jika diberikan pada orang yang tepat. Jika kita memberikannya pada orang yang tidak tahu berterima kasih, kesabaran itu akan menjadi tali yang menjerat hidup kita sendiri dalam tragedi. Perempuan dilahirkan untuk dicintai dan dihormati. Kita harus mandiri secara finansial, berpendidikan, dan memiliki harga diri. Ketika kita atau keluarga kita diinjak-injak, kita tidak boleh hanya menangis. Kita harus bangkit, menggunakan kecerdasan, ketegasan, dan hukum untuk membela hak dan martabat kita. Diam dan pasrah hanya akan membunuh kebahagiaan kita. Hanya keberanian dan kekuatanlah yang akan membawa kita pada kehidupan yang layak. Hiduplah seperti burung feniks, megah dan berkuasa. Sekalipun hancur lebur dalam abu penderitaan, ia akan selalu bisa bangkit kembali dengan lebih kuat, mengepakkan sayapnya yang agung menuju langit kebebasan untuk menentukan takdirnya sendiri.